3. Halo guys, selamat kembali lagi di channel Agung Basri. Oke, senang rasanya saya dapat menyapa kalian kembali ya pada channel ini. Oke, jadi mohon maaf ya, belakangan ini saya pribadi jarang dalam mengupdate konten, dikarenakan belakangan ini saya sedang sibuk dalam mengerjakan beberapa proyek. Salah satunya video-video yang mungkin sudah kalian lihat tadi ya. Oke, jadi pengerjaan video-video ini sebenarnya saya coba buat dalam bentuk video-video komedi yang dimana ada beberapa unsur-unsur editing yang coba saya tampilkan di sini. Oke, jadi bagi kalian yang penasaran dengan video-video yang sudah saya buat, bisa kalian langsung cek pada link yang di atas ini atau saya taruh di deskripsi ya. Jadi di situ sudah ada kurang lebih 12 video yang sudah saya buat pada channel Air Buaya Mop ini guys. Jadi jika kalian penasaran, boleh kalian cek, tapi sebelumnya kalian nonton dulu video ini guys, jangan tinggalin dulu videonya ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di dalam video ini, tapi sebelum itu bumper dulu guys. Nah, oke guys, jadi pada video kali ini saya akan sedikit membagikan kalian dengan tips dan cara saya membuat video-video yang sudah sebelumnya saya buat ya, entah dalam bentuk vlog atau dalam video-video yang sudah ada pada channel Air Buaya Mop guys. Jadi berdasarkan teman-teman yang bertanya kepada saya, baik dari inbox pribadi ataupun di kolom komentar video ya, terkait dengan video-video yang saya buat ini guys. Oke, jadi video-video yang saya buat ini sebenarnya video-video yang memang diperankan oleh aktor-aktor tertentu ya. Di situ salah satunya ada si Tete sebagai Aswan Mulacir, dan di situ juga ada Rita ya. Rita ini sebagai Abdul Husni Gailea. Oke, jadi pada video mereka ini bisa saya bilang bahwa saya coba buat dalam bentuk seperti film, tapi bukan berarti saya sebagai seorang pembuat film, bukan. Saya sebenarnya masih baru belajar ya, dimana konten-konten seperti ini mau dibilang sulit cukup lumayan ya, dimana di sini saya bertugas penuh sebagai pengatur skenario, juga kameramen ya, sampai di proses editing, ibaratnya dari awal video ini masih di konsep sampai selesai. Dan mungkin saya akan sedikit membahas di dalam video ini cara saya membuat video-video seperti ini. Bagi kalian yang tertarik, jangan lupa klik tombol subscribe yang sudah ada di bawah situ ya. Oke, jadi trik yang pertama yang saya lakukan adalah persiapan. Oke, persiapan mulai dari cari ide, berkonsultasi dengan teman-teman yang lain tentang ide kita dalam membuat konten ya. Jadi di sini saya bertindak sebagai ketua tim, yang dimana saya juga tidak bisa pribadi mengutamakan pendapat saya, tapi melainkan saya juga harus mendengar pendapat-pendapat dari setiap tim yang ada. Oke, setelah dapat ide, kita masuk ke poin yang kedua. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ide, mulai kita susun strategi kita main kayak gimana nih. Jadi triknya saya di sini adalah memanfaatkan setiap momen yang ada ya. Jadi shotnya itu bisa berulang-ulang kali. Mungkin dari sudut angle yang saya ambil berbeda, mulai dari belakang, kiri, kanan, depan, atas, bawah ya. Jadi seperti angle-angle shoot yang memang bagi penonton tidak akan bosan ketika melihat satu angle shoot. Jadi triknya di sini, ketika kalian melakukan pengambilan gambar, entah itu untuk vlog kalian pribadi atau membuat si film semi komedi seperti ini, trik yang harus kalian pakai adalah maksimalkan pengambilan gambar. Oke? Apabila kalian menggunakan kamera, usahakan pengambilan gambar itu harus pas sesuai dengan frame kamera kalian ya. Oke, perhatikan pencahayaan, perhatikan kondisi angin ya. Itu benar-benar harus betul-betul diperhatikan. Yang terutama, kualitas video harus tetap dipertahankan guys. Yang ketiga, oke, yang ketiga di sini adalah mengeksekusi aktor-aktor yang akan bermain. Jadi di situ imajinasi saya mulai jalan. Ketika kita sudah persiapan untuk memulai ya, saya sudah harus menetapkan
si siapa yang akan memulai pada video berikutnya. Ini sangat berkaitan pada nanti poin yang berikutnya guys. Jadi betul-betul harus diperhatikan aktor siapa yang akan main duluan. Oke, jadi seperti biasa saya selalu memilih si Tete atau si Rita. Kenapa? Karena dari aktor ini akan berkaitan lagi dengan aktor-aktor yang berikutnya, entah itu Jin atau Mama atau dokter, bahkan security di sini. Jadi di sini saya selalu mencoba untuk memaksimalkan karakter mereka agar terlihat perfect di depan kamera. Yang keempat, oke, yang pertama cari ide, yang kedua eksekusi, yang ketiga pemilihan aktor guys. Oke, biasanya setelah syuting saya sudah mulai menyiapkan file-file yang akan saya siapkan untuk masuk ke proses pengeditan. Jadi di sini saya bertindak sebagai penderek sekaligus edit finishing videonya ya. Jadi seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, bukan hanya saja saya bertindak sebagai aktor di belakang layar, melainkan saya juga bertindak sebagai sang eksekutor, di mana saya harus menderek video-video ini agar terlihat menarik guys. Yang terutama karena di sini adalah videonya komedi ya. Jadi di sini saya harus betul-betul memperhatikan plotnya guys. Di mana plot titik lucu, di mana yang bisa membuat orang ketawa ya. Jadi benar-benar harus betul-betul diperhatikan terkait dengan plot atau alur ceritanya ini guys. Jadi setiap cerita-cerita yang saya buat di dalam Air Buaya Movie ini sebenarnya memiliki sebuah daya tarik di mana kita coba untuk kembangkan potensi-potensi yang ada di sekeliling. Misalkan tempat kami sekarang di Kabupaten Guru, mungkin budaya yang kami angkat, kekayaan alam dan lain-lain sebagainya lah terkait dengan kehidupan sosial masyarakat di sini. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kami angkat di sini. Jadi ketika semua itu sudah finish, saya mulai siap untuk tahap pengeditan. Ya, jadi dalam trik pengeditan ini sendiri ada beberapa trik yang saya coba pakai di sini. Salah satunya adalah trik L-cut dan J-cut. Nah, oke. Jadi kita akan coba bahas tentang L-cut dan J-cut ini seperti apa. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit gambaran kenapa video-video ini bisa saling berkesinambungan ya. Padahal angle yang saya coba pakai hanya menggunakan satu kamera, tapi saya coba untuk bermain dengan angle rotasi-rotasi di mana terlihat seperti menggunakan lebih daripada satu kamera. Jadi di sini saya lebih banyak menggunakan trik L-cut dan J-cut. Kenapa L-cut dan J-cut? L-cut dan J-cut ini sebenarnya trik yang memang sudah sering digunakan oleh para filmmaker profesional dan video-video editor profesional. Untuk trik ini sendiri membuat kesan gambar itu menjadi lebih hidup dan lebih berwarna. Jadi untuk L-cut ini sendiri yaitu video A dan video B, tapi audio video B masuk ke video A. Jadi ketika si video A ini masih sementara berjalan, sudah masuk suara dari audio video si B. Begitu pula dengan teknik J-cut. Jadi teknik si J-cut ini juga sebenarnya sama guys, dimana audio dari si video A masuk ke audionya video si B. Jadi dia berbeda dengan teknik cut yang pada dasarnya, dimana ketika kita cut berpindah ke posisi yang berikutnya. Jadi di sini memberikan kesan transisi yang hidup. Oke, jadi sebagai contoh akan saya tunjukkan seperti ini kurang lebih guys. Nah, sekarang kita sudah berada di timeline editing, dan di sini saya bakal nunjukin ke kalian teknik pengeditan J-cut, di mana ada dua footage video yang berbeda, yaitu yang pertama footage-nya Tete dan juga yang kedua adalah footage-nya Rita. Nah, J-cut ini sendiri seperti ini. Jadi si audio klipnya Rita ini sudah masuk duluan ke klipnya Tete, atau audio klip B harus masuk duluan di audio klip A gitu, dengan tujuan untuk memberikan transisi video yang lebih menarik. Nah, dan untuk L-cut sendiri yaitu adalah kebalikannya guys. Misalkan nih kita putar dua footage-nya ya. Oke, ini sudah saya putar footage-nya. Jadi pertama yang muncul audio si Tete dan berganti ke footage yang B ya, atau footage-nya Rita. Tapi audio dari video A masih berlanjut sampai ke awal video. Sebagai contoh, ini adalah hasil yang menggunakan L-cut dan juga J-cut. Ya, beta cuci kasdi. Mau goreng partete dong kah? Kasdi buah montok.
kasih macam mama pun body. Anak Rita ini lain lah, katong bilang-bilang ini lah, lihat ayang-ayang ini. Kasihan tapi beberapa hari ini kata lantai ini, ayang-ayang ini orang pencuri habis. Nah, sebenarnya ada 9 teknik cutting video yang dimana saya baru membahas 2 ya guys. Mungkin di lain video nanti kita akan coba lebih membahas lagi tentang cara saya gimana sih membuat video yang baik dan benar, yang terutama gimana sih orang tuh bisa memahami apa yang kita sampaikan di dalam video-video kita ya. Nanti akan coba saya buat tentang gimana sih cara saya dalam membuat video seperti itu. Jadi sebenarnya kita di sini masih sama-sama belajar ya guys, cuman saya hanya membagikan apa yang saya tahu kepada kalian dan kalian membantu saya dengan menonton video ini guys. Kalau bisa share sebanyak-banyak mungkin ya. Nggak penting banget. Oke, jadi seperti itu ya teknik saya dalam membuat video. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin bertanya, boleh kalian isi pada kolom komentar yang ada di bawah ya. Nanti akan saya coba balas satu persatu, atau mungkin jika kalian ingin tertarik dengan aktivitas kesehariannya saya, bisa langsung kalian cek pada link yang ada di deskripsi di bawah juga, itu ada sudah saya sertakan kontak terkait dengan aktivitas saya. Oke, jadi mungkin sampai di situ saja dulu video kita kali ini ya. Nanti kita akan bertemu lagi pada video-video yang berikutnya guys. And see you next video. Saya Agung Basri. Bye.